Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait pemberontakan PKI Madiun. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Sultan Rasya sebagai moderator. Saya Jaskia Regina Apriani sebagai penyaji 1. Saya Gadis Ramandini sebagai penyaji 2. Saya Rahman sebagai penyaji 3. Saya Rizka Ida Feria dari Ya, selanjutnya adapun tujuan dari presentasi kami kali ini ialah yang pertama memenuhi tugas sejarah yang diberikan oleh Guru Pak Jejen minggu ini. Terus yang kedua ada menjelaskan terkait peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Yang ketiga ada menaikkan minat literasi tentang peristiwa sejarah di Indonesia. Oke, selanjutnya rekan saya penyaji 1 akan membacakan terkait latar belakangnya. Silakan. Jadi, latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun ada beberapa faktor. Yang pertama itu jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan lahirnya Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Yang kedua itu kembalinya MUSO dan ambisi komunis. Yang ketiga, propaganda anti-rera dan ketidakadilan militer. Yang keempat itu ada ketegangan ideologi dan perubahan pengaruh. Yang kelima, ada faktor internal dan perang dingin. Lalu, ada sejarah dari pemberontakan PKI di Madiun. Sejarahnya yaitu pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Tengah. Yang dipicu karena ketegangan politik dan ekonomi. Pemberontakan PKI dilatar belakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena ditandatanganinya perjanjian Renville. Lalu ia membuat Front Demokrasi Rakyat dan bekerja sama dengan organisasi yang berpaham kiri seperti PKI, DTI, dan Pesindo. Amir pun bercita-cita untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia karena kedekatannya dengan tokoh PKI yaitu MUSO. Amir dan MUSO berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI dan programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Lalu tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun ini yang pertama itu membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme. Dan yang ketiga mengajak para petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Sekian, terima kasih. Tokoh-tokohnya yaitu pemberontakan pada PKI Madiun 1948 ada MUSO, Amir Syarifuddin, ada DN Aidit, ada DN Aidit, ada yang kedua apa ya? Oh iya. Nama Amir Syarifuddin, ada MUSO, ada DN Aidit, Alimi, ada Latif Hendraningrat, ada Semaun, Darsono, dan Oe Otomo Ramelan, dan Kolonel Dahlan Misbah dan Hong Snapit. Dah. Strateginya yaitu strategi dan PKI
strategi PKI dan PDR adalah menarik pasukan komunis yang yang dalam yang, dal, yang dalam TNI dari garis depan, memindahkan pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis dan membentuk tentara rakyat. Penyelesaian atau akhir pemberontakan PKI Madiun ini yaitu pada tahun 1948 pasukan pemerintah berhasil merebut kota Madiun. Pemberontakan ini kemudian mereda setelah sejumlah pemimpin PKI yang ditangkap atau melarikan diri. Musso yang berusaha melarikan diri dari tahanan pada akhirnya tewas pada tanggal 31 Oktober 1948. Terus Amir Saripudin beserta para pemimpin lainnya ditangkap pada tanggal 1 Desember dan dieksekusi. Operasi penumpasan pemberontakan ini diakhiri pada bulan Desember. Meskipun beberapa oknum belum sempat diadili karena adanya agresi militer Belanda. Selanjutnya ada beberapa data dan fakta pendukung, yaitu yang pertama ada ini monumen Soco, ya monumen Soco. Ya, ini ada monumen Kresek Madiun. Yang ini, ya. Yang foto bertiga. Ya, yang ini ada monumen Surjo yang sendiri sama. Ya, ini merupakan data dan fakta pendukung yang ada. Ya, selanjutnya itu Pak. Pertanyaan buat audiens. Lanjut. Udah. Udah ya. Oke, baik. Bisa disimpulkan dari keseluruhannya bagaimana tentang pemberontakan PKI Madiun? Ya, jadi kesimpulannya pemberontakan PKI Madiun berakhir dengan kegagalan tentara Indonesia atau TNI yang setia kepada pemerintah berhasil mengendalikan situasi dan banyak pemimpin PKI yang ditangkap atau dihukum. Pemberontakan ini menyebabkan hubungan antara PKI dan pemerintah semakin buruk. Pemberontakan ini memperburuk kondisi politik di Indonesia yang masih dalam masa pasca perang kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya Musso tewas pada saat melarikan diri dari tahanan dan Amir Saripudin ditangkap. Ya, begitu saja untuk kesimpulannya. Oke, pertanyaannya dari market yang kamu tampilkan cukup menarik. Coba silakan kaitkan antara satu dengan yang lainnya. Ini ada apa aja di market itu? Di market itu ada apa aja tuh? Ya, ini kamu ada apa aja di situ? Di dalam mading ini ada latar belakang, sejarah, tujuannya, ini bisa diginiin. Terus ada strategi,
ada beberapa tokoh yang terlibat dalam PKI Madiun. Terus ini ada penyelesaian dari pemberontakan PKI dan Madiun. Lalu ada kesimpulannya. Ini ada beberapa data dan fakta pendukung dari pemberontakan PKI Madiun. Yang ini ada monumen Soko, terus yang ini ada monumen Surjo dan monumen lagi apa namanya? Apa sih tadi? Lupa. Lagi nggak tahu sih. Dan ini lupa namanya Pak. Udah Pak, itu aja. Ya. Oke, tutup dulu. Ditutup dulu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait pemberontakan PKI di Madiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.